Ibu lanjutkan, maka hal ini gereja tidak bisa tutup mata dengan kehadiran remaja dan pemuda, karena pada dasarnya remaja dan pemuda adalah tiang penerus daripada gereja tersebut. Ya, sebenarnya gereja sangat maju kalau memang membaca situasi seperti ini. Dan juga ya, dengan adanya seperti ini, gereja punya peran aktif atau peran utama dalam menjangkau anak remaja dan pemuda. Pasti gereja kewalahan sebenarnya menampung ini, ya. Jadi maka dengan ini Ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian, supaya apa yang ada pada kamu, talenta yang dimiliki, tolonglah disalurkan di berbagai pelayanan. Tapi sebelum Anda melayani, Anda harus dilatih, dibimbing. Jangan keras hati, jangan keras kepala. Ya, bagaimanapun kita harus tuntunan daripada gembala. Ya, tidak boleh semau kita. Supaya bagaimana pelayanan itu bisa maksimal, tentu ada di training, dilatih, ya. Nah, itu pendahuluannya. Seperti kemarin itu disampaikan, di berbagai talenta yang Anda miliki, dari baik remaja dan pemuda, itu harus masuk bimbingan, ya, harus masuk dalam penuntunan gembala. Atau kalau di remaja ada kakak rohaninya atau kakak di dalam paguyuban remaja atau pemuda, ya. Jadi lewat itu Anda bisa berkolaborasi di dalam dunia yang makin meluas ini, ya. Jadi mari, kalau Anda punya talenta, jangan malu, ya, jangan malu. Jadi ini sengaja Ibu sampaikan gambar-gambar ini, Ibu ulang kembali supaya terbuka pikiranmu. Pakailah talenta yang ada padamu ini kepada positif, ya. Saya percaya talenta-talenta yang Anda miliki, makin itu mempermuliakan Tuhanmu dalam hidupmu, ya. Mari kita masuk dari materinya. Nah, gereja memberitakan ini pun kemarin sudah disampaikan, karena ini adalah pertemuan 2 dan 3, maka Ibu agak lama, ya. Untuk memberitakan Injil sebenarnya banyak hal yang bisa kita pergunakan, ya. Maka untuk memberitakan Injil, ya, sekarang ini kan zamannya teknologi canggih. Jadi untuk memberitakan Injil tidak ada penghalang sebenarnya, ya. Jadi dengan adanya media-media yang sekarang ini, teknologi yang canggih, marilah kita pergunakan teknologi yang canggih untuk memberitakan Injil lewat mungkin itu IG-mu, Facebook, dan yang lain-lain. Tapi masalahnya seperti ini. Masalahnya ketika kita kumpul, Anda kumpul 2-3 orang, yang lainnya dibahas atau sibuk dengan gadget masing-masing, tidak ada pembahasan Alkitab di sana. Maka dengan ini mengingatkan kepada Anda kalau kumpul jangan asik dengan dia masing-masing. Mari sharekan pemberitaan Injil, berbagi pengalaman bagaimana cara memberitakan Injil. Jangan berbagi cerita tentang, ya, feeling. Maka ketika Anda kumpul, ya, bahaslah bagaimana caranya untuk melayani atau memberitakan Injil lewat akun, lewat apa saja pakai, ya. Jadi tidak ada penghalang sebenarnya memberitakan Injil ini. Seperti Ibu juga, ya, Ibu memakai akun yang ada untuk memberitakan Injil. Ya, kita harus berhikmat untuk hal ini. Ya, dengan kata-kata yang benar kau buat di situ, kau catat. Contohnya kau posting foto kamu lagi makan, ya buatlah itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan fokus kepada diri sendiri. Ya, kalau Anda nanti pakai ayat, pasti yang ada dihapus atau Anda tidak diikuti. Ya, yang pasti kita dalam memberitakan Injil ini lewat teknologi canggih, berhikmatlah. Ya, berhikmatlah. Karena orang yang belum mengalami pertobatan pasti tidak menyukai hal kebenaran. Tetapi setidaknya kita lewat pemberitakan Injil ini melalui teknologi canggih, ya, berhikmat. Ketika kau menyampaikan kata-kata kebenaran di sana, itu sudah mewakili
dalam pemberitaan Injil atau isi daripada Alkitab. Ya, jadi mari di dalam Kisah Para Rasul 2 ini pun ayat 14 ini begitu beraninya Petrus untuk berkhotbah di kalangan umum. Tentunya ini ada dasarnya mengapa dia begitu berani untuk memberitakan Injil, karena dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka dengan ini ketika Anda melayani atau memberitakan Injil, jangan pakai akal pikiranmu dan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyanggupkan setiap kita dalam pemberitaan Injil ini. Ya, baik juga sekolah minggu. Kalau Anda sudah dipercayakan sekolah minggu atau membantu pelayan sekolah minggu, Anda juga sedang memberitakan Injil dengan kasih sayangmu, dengan perhatianmu, ya. Jadi jangan pernah disia-siakan masa remajanya hanya ugal-ugalan, ya. Terus tawuran, kenakalan, aduh, tolonglah ya, jangan. Masa remaja, usia remaja itu masa luar biasa, ya, untuk berkarya bagi Tuhan. Sangat disayangkan seusia remaja banyak menghamburkan waktu yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, Ibu harap kepada anak-anak Ibu, ya tolonglah mencerminkan citra diri daripada Ilahi. Ya, jangan sampai kamu mengotori, ya, kehidupanmu, mempermalukan Tuhanmu lewat kenakalan. Janganlah. Ibu harap jangan. Ya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Bersyukurlah Anda bisa hidup sampai sekarang walaupun masa pandemi COVID-19. Ya. Jadi mari, seperti gambar-gambar ini, mereka begitu semangatnya untuk memberitakan Injil, baik kepada pelosok-pelosok, ada anak-anak, ada bapak-bapak, bahkan berbagai macam. Ya, ini di pelosok-pelosok. Nah, kalau di perkotaan juga, ya, kakak rohanimu, ya, melayani, menceritakan firman Tuhan. Ya, jadi mari kita antusias untuk memberitakan Injil lewat talenta apa yang kita punya. Ya. Nah, kita masuk di sini, gereja yang bersekutu. Bagaimanapun kita sebagai gereja tidak lepas daripada naungan gereja, ya, wadah di mana Anda berwadah. Contohnya Ibu GBI Tabgah, Ibu harus masuk di sana sebagai gereja untuk dibekali, untuk dipersiapkan, ya. Nah, di sini juga dalam gereja ini bersekutu, di sini ada kita boleh berliturgos, suasana Natal, ya, ini juga persekutuan untuk memuliakan Tuhan lewat, ya, mungkin suasana Natal ada liturgos dan pembacaan liturgi firman Tuhan, ya. Dan ini juga ada dalam persekutuan pelayanan, ya, ini di remaja. Dan ini juga, ya, persekutuan untuk kamu diberikan, disirami oleh firman Tuhan, disampaikan firman Tuhan supaya kamu nanti menjadi generasi pengganti Ibu sebagai guru. Dari sekian banyak siswa ini pasti ada salah satu di antara kalian pengganti guru atau pengganti Ibu. Jadi mari, Anda harus masuk persekutuan gereja, harus berada dalam persekutuan gereja, ya, supaya kamu di-training, dibimbing, dilatih, supaya nggak liar, ya. Nah, ini adalah sekedar contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa beribadah berbeda-beda liturgosnya, cara bagaimana pertama kali ibadah. Ya, itu sah-sah saja, tidak masalah. Ya, yang menjadi masalah itu apabila kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Nah, seperti apapun ibadah kita itu, yang penting esensinya penyembahan itu kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Alkitabnya sama, Bible-nya sama. Ya, jadi mari berikan dirimu untuk dilatih dalam persekutuan gereja. Makanya rajin-rajin gereja. Jangan rajin-rajin aja kamu bermain-main, habiskan waktumu. Ya, tidak ada artinya itu balapan liar, atau kumpul sana kumpul sini, itu tidak ada artinya. Jadi mari masuk dalam persekutuan gereja, baik itu kaum remaja, ya. Memang konteksnya kalian masih dalam remaja, ya, masuklah ibadah remaja, kau dipersiapkan di sana. Ibu percaya bahwa di gereja juga membuat ada untuk kaum remaja dan pemuda, karena Ibu sudah melewati itu, ya. Maka dengan